Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Handriana, NIM 179 dari kelas MKS 5D. Yang saya hormati Bapak Anang Haris Firmansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen portofolio dan investasi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis saham BTPS, saham MKS, dan suku korporasi. Selanjutnya, tema pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai PT Bank BTPN Syariah Tbk, dan kita akan menganalisis mengenai saham BTPS. Yang kedua, PT MKS Integrasi Tbk, yang akan kita analisis mengenai saham MKS. Yang ketiga, analisis suku korporasi. Selanjutnya mengenai profil saham BTPS Bank BTPN Syariah Tbk. PT Bank BTPN Syariah Tbk merupakan anak dari perusahaan Bank BTPN Tbk yang bergerak pada bidang perbankan syariah. Perusahaan ini didirikan pada 7 Maret tahun 1991 yang berkantor pusat di daerah Jakarta Selatan, wilayah Indonesia. Perusahaan ini juga mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020. Perusahaan ini juga memiliki 20 kantor cabang, 2 kantor pembantu, 41 kantor fungsional operasional, 3 kantor fungsional non-operasional, 26 layanan syariah bank, dan 9 ATM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai jabatan-jabatan dari PT Bank BTPN Syariah Tbk. Yang pertama yaitu ada direktur, yaitu ada Bapak Hadi Wibowo, Bapak Gatot Hadi Prasetyo, Bapak Arif Ismail, Bapak Fahmi Ahmad, dan ada Bapak Dwiyono Bayu Winantio. Di sini yaitu selaku direktur utama dari PT Bank BTPN Syariah Tbk ini yaitu Bapak Hadi Wibowo. Selanjutnya yaitu ada komisaris dari PT Bank BTPN Syariah Tbk. Yang pertama ada komisaris utama yaitu Bapak Kemal Haji Stambul. Yang kedua Ibu Dwi Witawati. Yang ketiga ada Ibu Yeni Lim. Yang keempat ada Bapak Onke Winajati Dana, yaitu sebagai komisaris di PT Bank BTPN Syariah. Yang ketiga ada komite audit PT Bank BTPN Syariah Tbk. Yang pertama yaitu ada Bapak Kemal Haji Stambul selaku ketua dari komite audit. Yang kedua ada Ibu Dewi Pelitawati selaku anggota. Yang ketiga ada Ibu Tika Arundina selaku anggota. Yang terakhir yaitu ada Ibu Rena Mutia Indiani selaku anggota dari komite audit PT Bank BTPN Syariah Tbk. Selanjutnya mengenai laba bersih pada Bank BTPN Syariah Tbk. PT Bank BTPN Syariah Tbk atau bisa disingkat sebagai BTPS mencatat laba bersih setelah pajak atau NPAT mencapai sekitar 425 miliar hingga Maret 2023. Selain itu, Bank BTPN Syariah juga mencatat total aset sekitar 22,1 triliun rupiah hingga kuartal 1 pada tahun 2023. Pada pembiayaan perseroan juga mencapai sekitar 11,8 triliun rupiah dan tumbuh sekitar 11,1% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang mentaksir sekitar 10,6 triliun rupiah. Menurut perseroan, pertumbuhan pembiayaan tersebut dikarenakan adanya kualitas pembiayaan yang tetap sehat tercermin dari non-performing financing atau NPF di bawah ketentuan regulator.
Selanjutnya, ini mengenai dividen. PT Bank BTPN Syariah Tbk tebar dividen sekitar 92,5 per saham pada rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST dari Bank BTPN Syariah atau bisa disingkat saham BTPS memutuskan untuk membagikan dividen tunai sekitar 92,5 rupiah per saham. Dividen yang dibagikan tersebut setara sekitar 712,5 miliar rupiah dan 40% dari laba bersih pada tahun 2022. RUPST dari Bank BTPN Syariah ini juga telah menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan pada tahun 2022, dan beberapa agenda-agenda lainnya. RUPST Syariah juga telah menyetujui laba yang ditahan sebesar 1,05 triliun rupiah guna untuk mendukung aspirasi besar perseroan untuk mewujudkan syariah digital ekosistem for unbanked. Selanjutnya yaitu mengenai suatu kinerja keuangan pada Bank BTPN Syariah Tbk. Perseroan juga telah mempublikasikan hasil kinerja pada tahun 2022 pada bulan Februari lalu, di mana kinerja perseroan menunjukkan kinerja yang prima. Hingga di tahun 2022, bank telah mencapai total aset yaitu 21,2 triliun rupiah dan pembiayaan mencapai 11,5 triliun rupiah dan tumbuh sekitar 10% YoY dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sekitar 10,4 triliun. Selanjutnya, Bank BTPN Syariah Tbk ini juga tercatat masih memiliki rasio kecukupan modal, dan kapital adequacy ratio atau CAR yang kuat di level 53%, jauh di atas ketentuan dan rata-rata industri bank syariah. Dan adapun dana pihak ketiga atau DPK dijaga dari level yang efisien pada 12,0 triliun rupiah. Kinerja keuangan ini juga tumbuh dan berkesinambungan untuk memberikan laba bersih setelah pajak atau NPAT terbaik sepanjang sejarah di bank mencapai 1,78 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis dari PT MKS Integrasi Tbk atau bisa disingkat saham dari MKS. Yang pertama yaitu mengenai profil dari PT MKS Integrasi Tbk. PT MKS Integrasi Tbk atau MKS terdiri pada tanggal 1 Juni 2010 dan IPO berdiri pada tahun 2017 dengan bisnis distribusi produk digital dan penyediaan platform gaya hidup yang mampu mendistribusikan produk fisik dan digital untuk dapat memudahkan keseharian masyarakat di Indonesia dengan mengintegrasikan platform O20 atau online to offline dari LOT atau juga bisa disebut Internet of Things agar dapat nilai bisnis mitra usaha serta dapat mendukung gaya hidup digital masyarakat Indonesia. Ekosistem digital juga dikembangkan oleh perseroan pada saat ini untuk meliputi distribusi produk dan layanan digital, integrate brand communication, konten, media, dan hiburan, layanan iklan berbasis cloud, trade marketing, digital enabler bagi
UKM, solusi SDM, serta restoran. Yang selanjutnya mengenai profil dari PT MKes, yaitu perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 Juni 2010 dan berdiri di sektor teknologi, perdagangan, jasa, dan investasi. Industrinya mengenai aplikasi dan jasa internet, emiten yang sejenis yaitu Awan, tanggal IPO yaitu pada tanggal 1 November pada tahun 2017. Jumlah saham yang beredar sekitar 867,93 juta lembar. Kapitalitas yaitu sekitar 4,97 triliun rupiah. Pemegang saham di atas 5% yaitu ada dari PT 1inti.com sekitar 11,09%. Yang kedua ada PT Hero Inti Putra yaitu sekitar 6,43%. Yang ketiga ada dari Martin Suharli sekitar 8,49%. Yang keempat ada PT Kresna Graha Investama TBK sekitar 8,54%. Yang kelima ada Bank of Singapore Limited sekitar 7,3%. Selanjutnya ada PT Karya Karunia Persada sekitar 6,16%. Selanjutnya ada Abel Teknologi Global PTA Ltd sekitar 11,4%. Selanjutnya yaitu mengenai Direktur Komisaris Komite Audit dari PT MKes Integrasi Tbk, yaitu pertama ada Bapak Martin Suharli yaitu selaku Direktur Utama. Yang kedua ada Bapak Suryandi Jahja. Yang ketiga ada Bapak Rachel Stefani Marsaulina. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Anis Yunianto yaitu selaku Bapak Direktur. Selanjutnya yaitu selaku Direktur yang terdapat di PT MKes Integrasi Tbk yaitu ada Bapak Himawan Leonardo yaitu selaku Komisaris Utama. Ada Bapak Ipung Kurnias, ada Bapak Dias Hendro Priyono. Yang ketiga yaitu ada Komite Audit dari PT MKes Integrasi Tbk. Yang pertama ada Bapak Himawan Leonardo selaku Ketua dari PT MKes Integrasi Tbk. Yang kedua ada Ibu Karina selaku anggota, dan yang ketiga ada Ibu Sari Damayanti yaitu sebagai anggota dari Komite Audit juga. Selanjutnya yaitu mengenai akomodasi dari perusahaan PT MKes Integrasi Tbk. Untuk mengakomodasi terhadap meningkatnya suatu permintaan pengantaran makanan online di kalangan masyarakat Indonesia yang semakin mahir dalam menggunakan teknologi, PT MKes juga telah mengembangkan DigiResto sebagai bentuk perluasan kios digital MKes. Selanjutnya mengenai kinerja keuangan dari PT MKes Integrasi Tbk atau bisa disingkat yaitu MKes. Yaitu pertama mengenai laba perusahaan. Kinerja keuangan dari PT MKes selama 9 bulan tahun 2020 mengalami penurunan kinerja di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasi per 30 September pada tahun 2020, MKes sebagai perusahaan teknologi digital mencatat korelasi laba bersih sebesar 65% dari 148,6 miliar rupiah menjadi 61,6 miliar rupiah. Perusahaan juga mencatat mengenai pertumbuhan pendapatan sekitar 10,31% dibandingkan dengan periode pertama yang sama pada tahun lalu, tepatnya dari
7,78 triliun menjadi 8,86 triliun rupiah. Selanjutnya yang kedua mengenai aset perusahaan. MKS mencatat mengenai koreksi atas aset sebesar 17,41% menjadi 1,85 triliun rupiah per Q3 pada tahun 2020 dengan cadangan kas selama Q3 pada tahun 2020 mengalami koreksi cukup dalam sekitar 37,86% menjadi 320 miliar rupiah. Dan yang ketiga di sini membahas mengenai kondisi liabilitas perusahaan dari MKS. Untuk kondisi liabilitas mengalami peningkatan sekitar 7,8% dari tahun sebelumnya menjadi 552 miliar rupiah. Peningkatan ini berasal dari utang usaha pihak ketiga hingga utang pihak berelasi. Untuk utang jangka pendek berhasil dilunasi menjadi 47 miliar rupiah, namun MKS menambah modalnya dengan menambah pinjaman atau utang menjadi 30 miliar rupiah. Selain beban pokok yang dapat diminimalkan tipis, MKS ternyata mengalami peningkatan beban administrasi dan umum, pengelolaan biaya, dan arus kas dengan ketat dan disiplin menjadi tugas MKS selama masa pandemi hingga pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya mengenai fundamental perusahaan. Fundamental pada perusahaan MKS yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai ekuitas. Untuk ekuitas sendiri yaitu sekitar 1,29 triliun rupiah, sedangkan hutang yaitu sekitar 77,5 miliar rupiah. DR-nya berada pada 0,5. Ini mengindikasi bahwa MKS memiliki kondisi keuangan yang tergolong tidak cukup aman dan meningkat selama 3 tahun terakhir. Yang kedua ada price to earning ratio MKS. Untuk price to earning ratio MKS yang meningkat menjadi 154,71 yang menandakan tidak lebih dari pada tahun lalu. Yang ketiga ada return of equity MKS. Untuk return on equity MKS sendiri pada tahun 2020 sekitar 1,83%, masih terlalu minim dan belum bisa mencetak keuntungan dengan baik. Selanjutnya mengenai analisis teknikal dari PT MKS Integrasi Tbk atau MKS. Hingga penutupan perdagangan market sesi 1 pada tanggal 6 Januari tahun 2021, tren IHSG mengalami koreksi tipis sekitar 0,80%. MKS diperdagangkan pada harga 4.650 per lembar, berhasil melanjutkan tren bullish hingga 2,20% dan juga bullish sekitar 2,33%. Pada penutupan market hari lalu, pada hari Selasa tanggal 5 Juni pada tahun 2021, pergerakan ini diduga stimulan dari fenomena endorse yang dilakukan oleh tokoh publik, namun harga selama tahun 2020 mengalami bullish sekitar 60,2%. Bullish yang terjadi pada emiten teknologi digital ini merupakan sentimen positif yang datang dari prospek positif terhadap konsumen masyarakat selama masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19, serta gaya hidup serba online dan digital yang terjadi selama pandemi COVID-19. Bisa dilihat dari grafik
saham yang di samping, jika melihat histori pergerakan saham MCAS secara ETD, bullish sekitar 14,0%, sedangkan 3 bulan terakhir sudah bullish sekitar 131,0%. Indikator MACD berada di atas garis 0 dengan nilai buy dengan sinyal buy yang kuat hingga awal 2021. MCAS telah mencapai harga tertingginya sepanjang masa. Bullish continuous yang terjadi karena sentimen kepercayaan pada pihak tertentu terhadap fenomena influencer sempat membuat pihak Bursa Efek Indonesia sebagai regulator akan mengajak diskusi pihak terkait mengenai tanggung jawab moral dan potensi tuntutan hukum dari hasil di kemudian hari jika mengecewakan. Pergerakan bullish tersebar untuk potensial gain. Seiring dengan kabar sentimen tersebut, kemungkinan koreksi akan ada. MCAS saat ini berada di atas moving average. Untuk indikator EMA 20, EMA 50, dan EMA 100 membentuk pola bullish. Peluang kenaikan harga emas di atas 4.500 melihat reaksi pasar terkait fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Selanjutnya mengenai analisis suku korporasi, yaitu pertama kita akan membahas mengenai profil suku korporasi. Suku korporasi merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pendapatan suku korporasi juga berdasarkan akad-akad yang tertuang di dalam suatu ketentuan pihak OJK. Dahulu yaitu ada Bapepam dan LK tentang akad-akad efek syariah seperti akad istina dan akad musyarakah. Keuntungan dan resiko suku korporasi hampir sama dengan obligasi korporasi. Selanjutnya mengenai pertumbuhan suku korporasi melalui penawaran umum. Perkembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia terlihat tumbuh pesat sepanjang tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan indeks saham syariah yang terus maju di zona hijau sepanjang tahun lalu. Namun tak hanya itu, dari sisi saham saja, perkembangan pasar modal syariah yang terus bertumbuh juga karena tercermin dari maraknya penerbitan suku korporasi. Sukuk merupakan efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset-aset yang mendasarinya. Yang ketiga yaitu mengenai suku korporasi outstanding. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pertumbuhan suku korporasi outstanding melalui penawaran umum konsisten bergerak naik dalam 5 tahun terakhir atau sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2022. Bisa dilihat dari grafik di samping. Per Desember pada tahun 2022 tercatat nilai outstanding penerbitan sukuk mencapai 42,5 triliun rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan sekitar 22,23% dari nilai outstanding sukuk korporasi pada tahun sebelumnya sebesar 34,77 triliun rupiah. Sementara itu, jika dibandingkan dengan nilai outstanding pada tahun 2018 senilai 21,3 triliun rupiah, maka jumlahnya telah melesat sekitar 99,53%. Secara rata-rata nilai outstanding suku korporasi tumbuh sekitar 15,65%. Dari jumlah seri suku outstanding sepanjang tahun lalu juga mencatatkan pertumbuhan yang positif dan naik sekitar 16,93% menjadi 221 seri dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 189 seri.
Jika dibandingkan dengan periode pada tahun 2018, yaitu sebanyak 99 seri, maka jumlah yang melejit yaitu sekitar 123,23%. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan jumlah seri sukuk outstanding tercatat 22,83%. Yang selanjutnya yaitu mengenai kerugian keuangan. Sementara itu, secara akumulasi, nilai penerbitan sukuk korporasi tercatat mencapai 84,97 triliun rupiah hingga Desember tahun 2022. Nilai akumulasi ini meningkat sekitar 27,87% dibandingkan dengan akumulasi penerbitan pada tahun 2021 sebesar 64,45 triliun rupiah. Adapun jumlah penerbitan sukuk secara akumulasi pada tahun lalu tercatat sebanyak 403 seri, naik sekitar 23,24% dari jumlah akumulasi penerbitan sukuk pada tahun 2021 yang sebanyak 327 seri. Selanjutnya yaitu mengenai indeks saham pada sukuk korporasi. Indeks acuan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Indeks Saham Syariah Indonesia atau bisa disingkat ISSI, terpantau meningkat sekitar 15,19% ke level 217,73 sepanjang tahun lalu. Kenaikan ini juga melampaui pertumbuhan indeks saham gabungan atau IHSG sepanjang tahun lalu yang tercatat sebesar 4,09%. Selanjutnya, yang terakhir mengenai kapitalisasi pada saham sukuk korporasi. Kapitalisasi pasar ISSI juga melonjak sekitar 20,14% atau YoY menjadi 4.786,02 ribu rupiah. 4.786,02 triliun rupiah dari sebelumnya, yaitu sekitar 3.983,65 triliun rupiah. Hal ini juga diiringi oleh pertumbuhan jumlah saham yang tercatat sebesar 11,98% mencapai 542 saham pada tahun 2022. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.